Salam sejahtera buat kita semuanya. Puji Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Ini adalah kebaikan Tuhan. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan dalam program Renungan Malam Sosianim ini, kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa, terima kasih buat malam ini, karena kami boleh menikmati anugerah Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Bila firman-Mu menjadi motivasi bagi kami, menjadi kekuatan, menjadi bekal, bahkan menjadi kompas bagi hidup kami, supaya kami berkenan dan berlayak di hadirat-Mu. Ampunilah kekurangan, dosa, dan kesalahan kami. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Malam hari ini kita akan membaca dalam satu ayat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5. Saya membaca dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Bapak, Ibu, Saudara, ayat yang tidak asing mungkin bagi kita, tapi mari kita akan sedikit belajar merenungkan firman Tuhan ini. Di dalam ayat ini, maka kita belajar tentang ada satu hal yang diharapkan, satu hal yang dirindukan oleh seorang Rasul Paulus. Dan ini pun adalah keinginan Allah bagi Rasul Paulus maupun jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Demikian juga bagi kita pembaca yang ada atau jemaat Tuhan yang ada pada saat ini. Dalam ayat yang ke-5, maka ada 2 kata yang menarik untuk kita pelajari. Yang pertama ada dikatakan, sebab itu juga kami berusaha. Kata berusaha dalam bahasa Yunani disalin dengan kata piloti meumai. Saya ulangi lagi. Piloti meumai. Kata ini berarti bekerja keras, bertujuan, berusaha dengan sungguh-sungguh, dan mempunyai cita-cita. Sehingga dengan pengertian ini, kata berusaha dapat saya simpulkan, Rasul Paulus benar-benar serius dan sungguh-sungguh untuk hidup berkenan kepada Allah. Bahkan hal ini menjadi cita-cita dan tujuan Rasul Paulus di dalam pelayanan, di dalam kehidupannya yang dijalani dari waktu ke waktu. Lalu ada kata yang kedua dikatakan dalam ayat 9 ini, supaya kami berkenan kepadanya. Kata berkenan disalin dengan kata eurarestos. Eurarestos yang berarti menyenangkan, menyukakan, dan membuat puas. Sehingga
kata berkenan ini saya dapat simpulkan bahwa Rasul Paulus selalu berusaha menyenangkan Tuhan dan bekerja keras agar Tuhan puas dengan hidupnya. Tuhan puas dengan keberadaan Rasul Paulus. Kalau saudara perhatikan, baik di dalam tubuh ini maupun kami di luarnya, ya. Artinya di dalam hati dan di luar itu melalui perbuatan. Sehingga dalam hati, angan-angan, cita-cita, bahkan sampai dia nyatakan dalam perbuatan, dia berusaha dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan puas dengan hidupnya. Tuhan puas dengan keadaan Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus mempunyai satu kerinduan dalam hidupnya. Dia berusaha, dia bercita-cita, dia dengan sekuat tenaga ingin memuaskan Tuhan, ingin menyenangkan Tuhan, ingin mempermuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ini menjadi renungan bagi kita. Berapa lama kita sudah mengiring Tuhan? Sudah sekian waktu kita mengiring Tuhan. Namun menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara, apakah kita sudah menyenangkan Tuhan? Apakah Tuhan sudah puas dengan kehidupan kita? Apakah Tuhan sudah puas dengan keberadaan kita? Kita mungkin sebagai orang yang bekerja di kantor, orang yang berusaha, ataupun kita sebagai orang yang belajar dalam bangku sekolah. Pertanyaannya, apakah dalam setiap lini di hidup kita, kita berusaha terus menyenangkan Tuhan? Karena kalau kita berusaha menyenangkan Tuhan, pasti kita bekerja dengan baik. Kita akan berusaha dengan jujur. Kita akan sekolah ataupun mengenyam pendidikan dengan segenap kekuatan dan pikiran kita. Sebab kita mau menyenangkan Tuhan. Tentu apa yang menjadi alasan Rasul Paulus? Dia ingin berusaha, ingin bekerja keras untuk memuaskan Tuhan, ingin menyenangkan Tuhan. Maka ayat yang 10 katakan, sebab kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi alasan Rasul Paulus mengapa dia ingin berusaha dan bekerja keras untuk menyenangkan Tuhan. Karena ada pengadilan Kristus. Satu kali kelak, perbuatan-perbuatan baik kita, perbuatan buruk kita, itu akan dipertanggungjawabkan. Baik yang ada dalam hati, maupun di dalam pikiran, maupun dalam ucapan, maupun dalam tingkah laku kita, akan dipertanggungjawabkan. Dalam surat atau kitab Wahyu, pasal 20 ayat 12 di sana dikatakan, maka ada satu kitab akan dibuka, kitab kehidupan. Maka semua ada yang tertulis, dicatat. Dan itu akan diberikan kepada kita sebagai upah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, waktu ini terlalu singkat. Waktu ini terlalu singkat. Dan waktu ini terlalu singkat. Karena itu, di waktu yang singkat ini, mari kita mau berusaha untuk berusaha dan terus berusaha untuk menyenangkan Tuhan, untuk berkenan kepada Tuhan, untuk supaya Tuhan puas dengan kehidupan kita. Saya dan saudara, biarlah ini kita mau lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya ketika kita memuaskan Tuhan, ketika kita menyenangkan hati Tuhan,
maka mungkin kita menderita. Mungkin kita mengalami begitu banyak pengorbanan. Mungkin kita begitu banyak hal yang kita harus lakukan. Namun satu ayat di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Kitab Roma pasal yang ke-8. Maka dalam satu ayat, di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ada kemuliaan, ada mahkota tersedia bagi kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, dimanapun kita berada, mari kita berusaha dalam waktu yang singkat ini untuk berusaha dan terus berusaha memuaskan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan terus menjaga hidup ini supaya tetap terarah kepada Tuhan. Maka berkat kemuliaan, berkat kebaikan akan menjadi milik bagian saya dan saudara. Demikian renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami berusaha seperti firman-Mu mengatakan malam hari ini. Berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Karena waktu ini singkat dan kami harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Tuhan, mampukanlah kami, biarlah kami terus berkenan kepada Tuhan. Doa kami malam hari ini, berkatilah umat-umat-Mu dimanapun berada. Berkati rumah tangga mereka, pekerjaan, usaha, mata pencarian, pendidikan. Berkati dengan berkat Allah yang luar biasa. Berkati dengan kebaikan-kebaikan Allah. Terima kasih Tuhan. Terus kami berdoa untuk bangsa ini. Berkatilah para pemimpin bangsa ini. Dari tingkat pusat sampai daerah. Bahkan di kota kami diam. Berkatilah kota kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kekal selama-lamanya. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dimanapun saudara berada. Haleluya. 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 Gerejaku ada